hari ini dihina gara-gara apa? Kakinya pincang. Sudah tua, istirahat saja, kakinya pincang. Mereka lupa Pak Prabowo kakinya pincang karena dikorbankan untuk membela kedaulatan bangsa sebagai seorang pejuang. Pak Prabowo kakinya pincang untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, berjuang di Timur Timur. Sementara kalian yang menghina Pak Prabowo pincang. Pertanyaan saya, apa dedikasimu untuk Indonesia? Apa pengorbananmu untuk Indonesia? Betul? Pengamat kebijakan publik Kikin Praginanto mencurigai Presiden terpilih Prabowo Subianto mempunyai penyakit lain yang sudah parah setelah menjalani tindakan medis terkait cedera kaki kiri. Kikin Praginanto mencurigai karena Prabowo Subianto mengatakan operasi yang dijalaninya terkait cedera kakinya berisiko mempertaruhkan nyawanya, padahal biasanya tidak. Dalam akun X pribadinya, ia mengatakan, "Saya baru dengar ada operasi kaki berisiko besar sampai mempertaruhkan nyawa. Jangan-jangan ada sangkut pautnya dengan penyakit lain yang sudah parah." Pak Prabowo menyatakan di depan para pengusaha di Singapura, beliau hanya akan 3 tahun, kemudian diteruskan Gibran. Dan kalau nggak salah ya, nanti tanya sama Pak Hasto langsung. Dan Gibran itu karena 2 tahun saja, maka kemudian akan boleh election 2 kali, jadi total 12 tahun. Itu yang dinyatakan oleh Pak Hasto, didengarnya di pertemuan para pengusaha di Singapura. Tapi untuk jelasnya, tanyakan saja kepada beliau. Tahu kan beliau siapa? Dia ngomong Pak Prabowo. Bedanya cuma satu, ketika Pak Prabowo menyatakan di depan sana, katanya beliau hanya akan 3 tahun, sehingga tersisa Gibran 2 tahun, maka kemudian Gibran akan running 2 kali lagi, jadi total 12 tahun. Tapi kalau Pak Rosan bilang sama saya, adalah Gibran yang akan 2 tahun, ya kan? Kemudian akan diteruskan, Pak Prabowo hanya 2 tahun, kemudian akan diteruskan oleh Gibran 3 tahun. Yang di Singapura ngomongnya kapan itu? Tanya Pak Hasto. Tahunnya dia? Apa? Tahun sama bulan. Aku nggak tanya segitu detailnya. Jadi maksud aku tuh waktu aku ngomong kayak gitu tuh orang jadi tahu, nggak mungkin gue bohong lah. Gue nggak pernah bohong. Sebelumnya, melalui akun Instagram pribadinya, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengakui tindakan medis yang dijalaninya terkait cedera kaki kirinya berisiko pada nyawanya. Prabowo mengatakan, "Saya sadar dan paham bahwa tindakan medis yang saya jalani penuh dengan risiko dan mempertaruhkan nyawa. Meskipun berisiko tinggi, dirinya tetap menjalaninya demi bangsa dan negara. Ia meyakini bahwa semuanya itu untuk bangsa dan negara. Ia yakin tim dokter dan seluruh tenaga medis yang menanganinya handal dan profesional." Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto diam-diam menjalani operasi besar untuk memulihkan cedera kaki yang ia alami sekitar 4 dekade lalu. Sepekan pasca operasi berlalu, Menteri Pertahanan itu baru mengungkapkannya ke publik. Prabowo bersyukur operasi yang disebutnya penuh resiko itu berjalan sukses. Seperti diketahui, Prabowo mengalami cedera pada kaki kirinya yang mana membuat langkahnya senjang. Kondisi ini sempat membuat perhatian masyarakat dan mempertanyakan mengapa Prabowo seperti menyeret kakinya saat berjalan. Bahkan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 lalu, keadaan Prabowo yang pincang itu menjadi bahan olok-olokan. Prabowo mengaku pernah mengalami 2 kali kecelakaan terjun payung saat bertugas di TNI pada tahun 80-an di kaki kirinya. Prabowo mengaku nyaris tidak selamat gara-gara terjatuh dari tebing di daerah operasi. Kala itu, beban berat bawaan di punggungnya membuat tangannya tidak kuat berpegangan. Prabowo tergelincir dan jatuh di antara pepohonan. Beruntung dirinya tersangkut di pohon-pohon tersebut sehingga bisa diselamatkan oleh anak buahnya, kendati kaki kirinya kembali cedera. Dampak cedera itu tidak dirasakan oleh Prabowo. Namun, di usianya yang sudah menyentuh angka 70-an, mantan menantu Presiden Soeharto itu mulai merasa sakit belakangan. Setelah terpilih menjadi presiden, Prabowo akhirnya memutuskan kakinya dioperasi. Dia mengatakan tindakan yang diambil tim dokter tergolong operasi besar, sebab operasi tersebut penuh risiko dan taruhannya nyawa. Saya itu diminta ketemu Pak Rosan di tengah-tengah pergolakan ini mau menuju ke sini. Pak Rosan minta saya gabung di 02. Saya sampaikan Pak Rosan, kenapa saya mesti gabung 02? Saya ini akademisi, saya ada di mana-mana. Toh saya bantu Pak Prabowo minta apa nih untuk bikin roadmap pertahanan kalau jadi presiden. Saya di tim itu Pak. Oke. Lalu dia bilang nggak bisa, harusnya Mbak Kolin lebih clear, pakai baju biru muda masuk. Saya bilang, sebentar, sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun.
3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan, jadi akan 2 tahun lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gua bodoh aja nih, lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh, betul nggak sih? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri dengan segala perjuangan yang menjadikan dia ada di istana sampai 2 kali, ada jadi gubernur Jakarta, ada jadi wali kota, apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan?